Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan kita sekarang ada di halaman ke-36 ya. Ada yang baca? Ustaz. Iya. Langsung, Ustaz? Iya, langsung. ثم قال رحمه الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله Nah, تعالى bukan itu, summa qala. Bukan summa qala rahimahullah, summa qala. ثم قال رحمه الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah merahmati seorang hamba yang menimbang dirinya dan amalannya dengan kitab Allah Ta'ala. Teruskan dulu. Hadhihi tariqatun. Iya, Ustaz. Di Teruskan sininya, dulu Ustaz. sampai. Terus. Iya, teruskan dulu sampai di atas. Fa in wafaqa kitaballahi hamidallaha wa sa'alahu ziyadah. Apabila dirinya dan amalannya bersesuaian dengan kitab Allah, dia memuji Allah dan dia meminta tambahan. Wa in khalafa kitaballahi jallat 'azamatuhu ataba nafsahu wa raja'a min qaribin. Jika amalan dan dirinya bertentangan dengan kitab Allah yang maha besar keagungannya, ia mencela dirinya dan segera kembali rujuk kepada Al-Quran. Baik. Ini matanya ya, atau ungkapan dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Beliau masih membawakan perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, semoga Allah merahmati. Ini doa ya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang hamba tersebut menjadikan alat ukur timbangan dirinya dan amalannya kepada Al-Quran. Ya. Jika dirinya itu mencocoki sesuai dengan Al-Quran, maka dia bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Lalu meminta agar diberikan tambahan hidayah. Jika ternyata amalannya itu banyak sesuai dengan Al-Quran. Wa in khalafa kitaballah, dan jika sebaliknya, jadi dirinya itu banyak menyelisih Al-Quran, banyak menyelisih kitabullah, padahal kitabullah itu mulia keagungannya, maka dia mendidik jiwanya, mencaci jiwanya, kemudian dia kembali taubat, ya, segera kembali dalam waktu yang dekat, segera. Baik. Nah, ini bisa kita jadikan dalam kehidupan, ya, bahwasanya ternyata hidup ini, hidup kita, kalau kita seorang muslim, bukan bagaimana sekedar menjalani kehidupan, atau bukan bagaimana sekedar semua keinginan, ambisi, cita-cita, harapan kita ini tercapai. Tidak, ya. Itu bagian kecil dari kehidupan kita. Yang barangkali justru
orang yang terlalu berambisi dengan harapan-harapan tertentu yang sifatnya duniawi, dia akan banyak melalaikan tujuan pokok dia diciptakan untuk apa. Ya. Maka dalam kehidupan itu yang paling penting kita mengukur diri kita. Ini iman kita, kemudian akhlak kita, ya, ibadah kita, muamalah kita, ucapan kita, seluruh yang kita perbuat ini cocok nggak dengan Al-Quran? Ya, kalau cocok ya bersyukur, kemudian tingkatkan lagi. Kalau nggak cocok, nah ini yang paling penting, segera jiwa kita cocokkan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran harus mencocoki jiwa kita. Di sini faedah penting. Kadang manusia itu kalau perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, atau ada ayat atau ada hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia ikuti. Kalau tidak sesuai, dia tolak. Itu keliru. Ya. Mestinya jika dirinya sesuai dengan Al-Quran, dia bersyukur. Dan jika tidak sesuai, sesuaikan dengan Al-Quran. Bukan di Al-Quran harus menyesuaikan dirinya. Ya. Bukan Al-Quran harus menyesuaikan dirinya. Kalau nggak sesuai, Al-Quran yang ditolak. Mestinya kalau tidak sesuai, dirinya yang dipaksa harus ikut Al-Quran. Segera dia taubat. Nah ini diantara rumus dalam kehidupan, ya, agar makna-makna keislaman itu betul-betul nampak dalam diri kita. Bukan sekedar ya muslim, kemudian secara zahir kita alhamdulillah syiar-syiar Islam nampak. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Betapa banyak orang yang secara zahir dia menampakkan keislaman, tapi hakikatnya dalam bagian-bagian tertentu, ya, ada yang menyelisihi, bahkan bertolak belakang. Nah kita kalau sadar hal tersebut, maka segeralah kita bertaubat. Dan perlu diingat, ya, jika kita sudah menimbang diri dengan Al-Quran, ya, jika kita sudah menimbang diri dengan Al-Quran, di antara buah yang terbesar yang akan kita dapat itu, salah satunya adalah mudah diingatkan. Akan mudah menerima nasihat. Ya, akan mudah menerima nasihat. Dan dalam hidupnya, prinsipnya, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Mencari, kalau yang benar, mau enak, mau tidak, mau sesuai hawa nafsu, mau tidak. Kalau memang itu kebenaran, ya dia terima. Ya, itu orang yang mencari kebenaran. Beda dengan orang yang mencari pembenaran. Orang yang mencari pembenaran ini diantara ciri orang yang mendahulukan hawa nafsu. Jadi nasihat dari Hasan Al-Basri ini luar biasa. Baik, syarahnya. طيب هذه طريقة عظيمة جدا في إصلاح النفس وتزكيتها. Ini merupakan cara yang paling mulia, yang sangat mulia dalam memperbaiki jiwa dan mensucikannya. Ayya'rudul mar'u nafsahu 'alal Qur'ani, yaitu seseorang menimbang dirinya dengan Al-Quran. Nah ini, ya. Jadi cara ini thariqah yang bagus sekali, yang agung sekali dalam mensucikan jiwa dan dalam memperbaiki diri dan mensucikannya. Ini kuncinya, ya. Menimbang diri dengan Al-Quran. Ya. Mengukur diri kita, misalkan perbuatan kita, watak kita tuh gini. Menurut Al-Quran benar atau salah? Benar. Oh, teruskan, tingkatkan. Watak kita gini. Menurut Al-Quran benar atau salah? Salah, rubah.
Nah, seperti itu. Bukan, karena ada sebagian orang tuh menyangka hanya dengan sekedar ya rajin ibadah, rajin sholat, ya, apa namanya, kemudian zikir dan lain sebagainya, itu otomatis memperbaiki diri dan mensucikannya. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi pada kenyataannya, akhlak-akhlak yang Al-Quran jelaskan, ya, itu kadang luput. Hukum-hukum yang Al-Quran terangkan, kadang dia menolak, tidak mau menerima. Atau dalam aturan kehidupan secara umumnya, dia nggak mau diatur oleh Al-Quran. Jadi mau tidak mau kalau kita ingin islahun nafs, memperbaiki diri, ya, bandingkan atau jadikan Al-Quran itu alat ukur. Dan harus menerima kesalahan diri. Mengakui, oh iya, saya ini salah berarti. Orang tuh berat mengakui kesalahan tuh. Padahal dengan mengakui kesalahan, oh iya selama ini saya ternyata salah. Itu akan mudah untuk memperbaiki. Tapi kalau merasa diri saya mah baik-baik saja, sholat alhamdulillah lancar, infak juga lancar. Tapi bersamaan dengan itu emosinya masih nggak terkontrol, iri dengkinya masih besar kepada orang lain. Kemudian hal-hal yang lain yang merusak amal itu masih dia lestarikan, ya. Jadi diri kita, ya, timbang dengan Al-Quran. Dari mana keimanan kita? Sederhananya seperti tadi. Kita ini kalau berucap seringnya seperti ini. Ternyata kata Al-Quran nggak boleh seperti itu. Berarti obat. Tapi kalau selama ini saya berkata seperti itu. Ternyata Al-Quran pun sama. Maka tingkatkan. Ya. Baik, jadi ini cara yang sangat bagus untuk memperbaiki diri. Sama seperti anak misalkan atau seorang itu mondok. Ya. Kalau tidak kalau tidak sering diajak introspeksi, tidak sering ditegur, hanya fokus di kemampuan saja, kepintaran dan sebagainya, sulit untuk memperbaiki diri. Sulit untuk memperbaiki diri. Baik, jadi cara memperbaiki diri itu dengan justru kadang kita melihat kekurangan. Jangan melihat kelebihan. Kelebihan ada. Saat ini mungkin lebih, besok lusa bisa berubah. Ini pentingnya dalam kehidupan. Kalau diri kita ingin semakin baik, ukur dengan Al-Quran. Dengan pemahaman yang benar. Bukan dengan perasaan. Baik. Terus ya. يعني إن وجد موافقة لكتاب الله حمد الله وسأله الزيادة من فضله. yakni apabila ia mendapati perkataannya, amalan-amalannya bersesuaian dengan kitab Allah, dia memuji Allah dan memohon tambahan dari karunia-Nya. Nah ini, kalau ternyata ucapan kita selama ini, oh sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya. Tidak kasar, tidak banyak gibah, ya. Kemudian menimbang kemaslahatan. Itu kemudian amalan-amalan kita, ya, kita bersyukur kepada Allah akan hal tersebut.
Dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah, karena perlu diketahui kemampuan seorang itu bisa eh, sesuai dengan Al-Quran itu tidak lain adalah taufik juga dari Allah. Ya, itu juga merupakan taufik dari Allah. Dia ucapannya, perbuatannya, ya bisa cocok dengan Al-Quran itu tidak lain karena taufik dari Allah. Makanya dia memuji Allah. Dia memuji Allah atas taufik yang Allah berikan kepadanya sehingga dia mampu untuk mengikuti Al-Quran, baik ucapannya maupun perbuatannya. Dan meminta tambahan, meminta istiqomah. Lalu ini juga penting, ada tolak ukur dari orang lain, terutama dari orang yang berilmu. Maksudnya kita eh, lihat ya, cara sederhana kita ini baik atau tidak dengan orang lain, lihat aja kita mudah berselisih nggak dengan orang lain. Kita lebih sering mengalah atau lebih sering mempertahankan ego. Ya. Nah itu diantara ciri kalau kita di tengah-tengah manusia. Lebih banyak tunduk kepada nasihat atau lebih banyak melawan. Jangan sampai, wah saya ini udah sesuai nih dengan Quran, dengan Sunnah. Tapi ketika dinasehatin, ngeyel. Orang yang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada ngeyel. Baik, kemudian selanjutnya. طيب. الرابع أي حسبها وعاتبها ورجع لأن عنده فرصة لمعاتبة النفس ومحاسبتها, yaitu dia introspeksi dan menyalahkan dirinya dan kemudian rujuk karena di sisinya terdapat kesempatan untuk menegur dirinya dan introspeksi dirinya. فإن كان من النوع الأول, apabila didapati dirinya dari macam yang pertama, hamidallah subhanahu wa ta'ala, ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa sa'alallahu al-mazida min fadlihi, dan ia meminta tambahan, wa sa'alallahu al-mazida min fadlihi, dan dia meminta kepada Allah tambahan dari karunia-Nya. وإن كان عنده تفريط أو تقصير عاتب نفسه ورجع من قريب. Dan jika ia dapati pada dirinya terdapat kekurangan, pelampauan batas dan kekurangan, ia menegur dirinya dan dia segera kembali. Baik. Jadi, nah ini penting ya, introspeksi diri, mencaci maki diri, itu penting, bukan lupa diri. Kemudian lebih senang memuji diri. Justru kalaupun kita berada di atas kebaikan, ingat, ini, yang dipuji itu Allah. Ya. Lalu, kenapa Allah dipuji? Allah dipuji, ya, karena telah memberikan hidayah taufik kepada kita. Kemudian meminta kepada Allah agar ditambahkan hidayah. Bukan kita malah bangga, wah saya rajin ibadah. Itu jadi ujub, hilang amalnya nanti. Jadi kalaupun kita dimampukan untuk rajin, maka itu semata-mata karena pertolongan dari Allah juga. Ya, bukan kemudian itu dari kehebatan diri. Dan jika kurang, dan kita memang harus menganggap kurang diri ini, segera kita
mencela diri dan taubat. Oh, ini saya kurang, berarti harus ditingkatkan. Ini perkataan ini sebetulnya jelas sekali, maknanya itu jelas sekali. Cuman ya kita kadang tadi lupa sama diri, lupa introspeksi. Lebih merasanya diri ini baik-baik saja. Kalau para ulama terdahulu, ada sedikit aja hal yang tidak nyaman dalam jiwa, ya, itu mereka langsung introspeksi. Wah, ini karena dosa. Ini karena perbuatan dosa. Baik, selanjutnya. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ibni Abdul Jabbar As-Sufi telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi qala, beliau berkata, haddatsana Suja'u bin Mukhladin, telah menceritakan kepada kami Suja' bin Mukhlad. Haddatsana Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah qala, beliau berkata, haddatsana Ziyadun bin Mikhraq, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq an Muawiyah ibni Qurrah, dari Muawiyah ibni Qurrah, an Abi Kinanah, dari Abi Kinanah, anna Aba Musa al-Ash'ari jama'a alladhina qara'ul Qur'ana wa hum qaribun min salasimi'ah. Sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah mengumpulkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan jumlah mereka hampir 300 orang. Fa'azzamal Qur'ana, maka ia mengagungkan Al-Quran. Awrada rahimahullahu hadzal asari an Abi Musa. Diselesaikan dulu. Qala inna hadzal Qur'ana kainun lakum dhukhran. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, sesungguhnya Al-Quran ini bisa menjadi simpanan bagimu, wa kainun alaikum wizran, dan bisa juga menjadi dosa atasmu. Fattabi'ul Qur'ana, maka ikutilah oleh kalian Al-Quran itu, wala yattabi'kum, dan jangan jadikan Al-Quran yang mengikuti kalian. Fa innahu man ittaba'al Qur'ana habata bihi ila riyadil jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengikuti Al-Quran, ia akan turun ke taman-taman surga. Baik. Di sini masih asar ya dari generasi salaf terdahulu, bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, pernah mengumpulkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau membaca istilah terdahulu itu yang menghafal, para hufad. Dan mereka jumlahnya cukup banyak, 300 orang. Banyak berarti ya. Kemudian beliau mengagungkan Quran. Menganggap Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian beliau menasihati, Al-Quran ini ya, nanti bisa jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kalian. Simpanan. Kebanggaan. Ya. Sesuatu yang dibutuhkan nanti. Sesuatu yang berharga. Bahkan bisa jadi malah jadi dosa. Ya. Maka kata beliau, fattabiul Quran, amalkan, ikutilah. Ikutilah, yang dimaksud adalah amalkan. Amalkanlah Al-Quran. Amalkanlah Al-Quran. Kemudian jangan malah Al-Quran yang harus ikut selera kalian. Nah ini ya.
Jangan Al-Quran yang harus ikut selera kita, yang harus ikut hawa nafsu kita. Justru diri kita yang harus tunduk kepada Al-Quran. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan membawa dia, menempatkan dia di taman-taman surga. Di taman-taman surga. Baik, jelas sekali ini ya. Terus, أورد رحمه الله هذه الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن. Dan muallif mendapatkan asar ini dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya beliau mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan jumlah mereka hampir 300 orang, maka beliau mengagungkan Al-Quran. Wa hadza yustafadu minhu, dan bisa diambil faedah darinya, anna at-talab alladziina yajtami'una 'ala hifdzil Qur'ani, bahwa sesungguhnya para pelajar yang mereka berkumpul untuk menghafal Al-Quran, wa yuwaffaqu man yuwaffaqu minhum li khatmil Qur'ani hifdzan, dan dia mencocoki orang-orang yang mencocoki dari bukan. kalangan mereka. Aku itu diberikan taufik. Oh, diberikan taufik. Dan ia diberikan taufik. Bukan dia. Dan diberikan taufik. Oh. Fa'ilnya man yuwaf. Dan diberikan taufik orang yang diberikan taufik dari kalangan mereka untuk menghatamkan Al-Quran secara hafalan. Ayo. Yahtajuna ila misli hadzal wa'dhi wa hadza tadhkiri wa hadza tanbih. Dan mereka membutuhkan contoh nasihat ini dan peringatan ini, serta tanbih, peringatan ini, pengingat ini dan peringatan ini. Li'anna al-Qur'ana kama qala radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Al-Quran sebagaimana yang disabdakan oleh sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Dan Al-Quran adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Akhrajahu Muslim. Wa qala Qatadatu rahimahullahu ta'ala, lam yujallis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsanin. Dan tidaklah seseorang yang mendudukan Al-Quran kecuali dia mengamalkannya atau menegakkannya sebagaimana mestinya, kecuali dia akan mendapatkan tambahan iman. Atau jika tidak, dia akan mendapati kekurangan dalam imannya. Ai ziyadatun fil iman, yaitu maksudnya adalah penambahan dalam keimanan, au nuqsanun fil iman, atau kekurangan dalam keimanannya. Ziyadatun fil imani in aqbala 'alal Qur'ani wa'tamara bihi wa 'amila bihi. Dan tambahan dalam keimanan jika dia menerima Al-Quran dan senantiasa mengamalkannya, menegakkannya dan mengamalkannya. Wa in qama minhu binuqsanin, dan jika dia tidak menegakkannya sebagaimana mestinya, maka akan mendapatkan kekurangan iman. Li'annahu yaral awamira wa yaron nawahiya wa la yubali. Karena dia melihat perintah-perintah dan melihat larangan-larangan dan dia tidak peduli. Wa ka'annaha la ta'nihi fayakunu ma qara'ahu hujjatan alaih. Seolah-olah dia acuh sehingga bacaannya menjadi hujjah atasnya. Jadi kata Syekh Abdul Razak, penulis mendatangkan asar ini dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya beliau mengumpulkan orang yang menghafal Al-Quran yang jumlahnya 300. Kemudian bisa diambil faidah dari ini bahwasanya murid ya yang mereka berkumpul untuk menghafal Al-Quran, baik itu di madrasah, di rumah, di pondok. Kemudian ada yang diberikan taufik di antara mereka untuk bisa khatam Al-Quran ya, dengan hafalan atau dengan melihat. Maka kalau sudah
diberikan hidayah untuk itu, untuk berkumpul, untuk menghatamkan Quran, enggak cukup ternyata. Ya, tidak cukup. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Kalau belajar Al-Quran itu nggak cukup kalau sekedar baca beres atau hafal beres. Tapi apa? Yahtajuna ila mithli hadzal wa'di. Mereka tuh butuh peringatan yang seperti ini. Butuh juga nasihat dan peringatan. Ya. Butuh nasihat. Nasihat yang pada intinya kalau kita lihat agar mengamalkan Al-Quran. Banyak asar yang lain. Ya. Orang yang sudah hatam Al-Quran, misalnya kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku tidak melihat orang lebih mulia daripadamu jika engkau mengamalkan dari yang engkau ketahui. Jadi butuh dinasehati. Dan memang yang namanya manusia, siapapun itu, baik hafal Quran, hafal hadis, dan sebagainya, nasihat itu senantiasa butuh. Karena jiwa kita ini, seluruh manusia, selalu dibayang-bayangi. Bahkan selalu diintai dari segala penjuru oleh syaitan yang akan menjerumuskan. Ya? Maka butuh nasihat seperti ini. Karena jangan sampai Al-Quran itu nanti di akhirat menjadi penuntut. Maka Nabi SAW menyebutkan Al-Quranun itu, Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran itu bisa hujjatun laka, pembela, au alaika, atau penuntut. Naudzubillah. Ada dua pilihan nanti. Bisa yang membela kita, menolong kita, meninggikan derajat kita, atau justru karena kita tidak mengamalkannya, hanya sekedar baca, malah dituntut. Ya, rugi. Makanya Al-Quran itu jadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim yang tidak mengamalkan Al-Quran, dia zalim terhadap dirinya. Ya. Kemudian Qatadah juga mengatakan, seorang itu ketika duduk bersama Al-Quran, bisa ada dua kemungkinan. Bisa imannya bertambah iman, atau berkurang. Ya. Bertambah iman gimana? Ya, jika dia akbala, menerima, menghadap pada Al-Quran, wa tamarobihi. Jika dia menerima isinya, wa tamaro, tunduk kepadanya, dan mengamalkannya. Kalau kita baca Al-Quran, belajar tafsir, lalu kita terima hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, kita tunduk terhadapnya, kemudian amalkan isinya, maka jadilah tambahan keimanan bagi diri kita. Tapi kalau sebaliknya, maka kita jadi berkurang. Kenapa? Dia tahu ada larangan di sini, ada perintah. Dia tahu dalam Al-Quran itu ada perintah, kemudian ada larangan. Tapi apa? Tidak peduli, nggak urusan. Bahkan kalau tahu, wah ini ternyata ada perintah ini ya, ada larangan ini ya, malah diacuhkan. Misalnya dia sering melakukan hal yang maksiat, terus ada larangan tentang maksiat itu, malah dia, wah nggak terima. Maka apa-apa yang dia baca adalah penuntut baginya. Karena apa? Dia sudah tahu tapi tidak mau mengamal. Ini berat hukuman ini. Sudah tahu tapi tidak mau mengamal. Ya.
Maka dari itu, ya kita sama ya semuanya. Butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh hidayah. Dengan seperti ini diharapkan kita lebih berhati-hati. Baik, selanjutnya. الثاني أي يوم يلقون الله تعالى تجدون أجره والثواب yaitu ada hari di mana mereka kalian berjumpa dengan Allah Ta'ala dan kalian dapati pahala dan balasannya. Tajiduna azimal ma'abi wa jamil sawabi, dan kalian mendapati tempat kembali yang sangat mulia dan indahnya balasan dari Allah. Li'annahu ghufran lakum 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Al-Quran menjadi simpanan bagimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini nih, ada yang kita harapkan. Ya. Kita harapkan di hari kiamat kelak. Ada. Al-Quran itu adalah simpanan. Nanti kapan ini? Yauma talqaunallah, di akhirat. Bukan di dunia sekarang. Di dunia sebagiannya aja. Kadang dapat, kadang enggak. Ini yang harus kita imani, itu nanti di akhirat. Di akhirat ada harapan yang kita nanti-nantikan dari Al-Quran yang selama ini kita jaga, kita baca, kita renungkan, kita amal. Apa? Ganjaran, pahala. Ini yang kita harapkan. Makanya seorang yang sudah dewasa ketika belajar Al-Quran, bukan sekedar lagi saya ngisi waktu kosong, saya nggak ada kegiatan, atau sekedar saya ingin bagus bacaan, lalu nanti bisa mengajar, atau lebih jauh untuk berbangga. Itu kecil, itu duniawi. Berpikirlah Al-Quran itu nanti untuk simpanan di akhirat. Dan ini yang akan membuat kita bahagia nanti dia. Ya, baik. Selanjutnya. Wahuwa wizrun bi'tibari akhar, dan Al-Quran bisa menjadi dosa dari tinjauan sisi yang lain. Faman 'azzama al-Qur'ana wa tadabbarahu wa 'amila bihi kana al-Qur'anu lahu dhukhran. Barang siapa yang mengagungkan Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya, adalah Al-Quran menjadi simpanan baginya. Wa man a'rada 'anil Qur'an, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, wa an amala bih, dan dari mengamalkannya, wa an tadabburihi, dan dari mentadabburinya, wa kana hadzuhu minal Qur'ani mujarradu tilawati, dan bagiannya dari Al-Quran hanya semata membacanya. La yata'azzu wa la yanjaziru kana alaihi wizran. Dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran dan tidak tercegah dirinya dari maksiat, maka Al-Quran menjadi dosa baginya. Baik. Jadi, kok bisa Al-Quran jadi dosa? Ya? Pada asalnya Al-Quran itu tidak. Pada dasarnya, setiap interaksi bersama Al-Quran itu mendatangkan pahala, bukan mendatangkan dosa. Tapi kenapa jadi dosa? Dilihat di sisi yang lain. Lihat, orang yang mengagungkan Al-Quran, menadaburi, mengamalkan, ya, maka Al-Quran jadi simpanan. Tapi orang yang berpaling, nah ini, Al-Quran bisa menjadi dosa. Jika apa? Berpaling
nggak mau dengar, nggak mau mempelajari, nggak mau mengamalkan, berpaling, tidak mau beramal, mengamalkan, tidak mau menadaburi. Al-Quran itu hanya bacaan. Nah ini perhatikan, hanya bacaan. Hanya fokus dengan tahsin, dengan hifad saja. Perlu diketahui, tahsin, hafalan itu bagian dari interaksi aja, bagian dari interaksi. Dan ada yang lebih pokok dari itu, keimanan kita. Maka dia tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil peringatan. Dengan seperti itu, kana alaihi wizron. Jadilah Al-Quran dosa bagimu. Waliyadzubillah. Menjadi sebab dosa. Naudzubillah. Baik. Seterusnya. فهما رجلان إما رجل اتبع القرآن أي تدبرا وامتثالا أو تبعه القرآن أي بما تضمنه القرآن من وعيد. Ada dua orang, imma salah satunya seseorang yang mengikuti Al-Quran, yaitu maksudnya adalah mentadaburi dan mengamalkan isi kandungannya. Dan yang kedua, Al-Quran yang mengikutinya atau Al-Quran diletakkan di belakangnya. Ai bima terhadap apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran berupa peringatan. Terus dulu. Al-Quranu fihi. Oh ya. Fal-Qur'anu fihi wa'idun wa uqubatun dzakaraha Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka Al-Quran di dalamnya terdapat ancaman dan sanksi yang Allah telah sebutkan hal itu di dalam kitabnya. Wa tahaddada biha man khalafa amarahu. Dan Allah telah mengancam orang-orang yang menyelisih perintahnya. Faman lam ya'mal bitilkal awamir. Barang siapa yang tidak mengamalkan perintah-perintah tersebut, wa yanjaziru an tilkal nawahi, dan terjaga ya Ustaz ya, dan tidak menjaga. Iya, melanggar ya. Dan melanggar dari larangan-larangan yang allati ra'aha wa syahadaha, yang ia telah lihat dan telah saksikan. Ittaba'al Qur'anu, ittaba'ahu Qur'anu. Hal ini adalah Al-Quran berada di belakangnya atau mengikutinya. Iya. Jadi sederhananya manusia itu ada dua ya. Ada yang dia mengikuti Al-Quran. Jadi bagaimanapun pahitnya, dia ikuti Al-Quran itu, amalkan. Ada juga yang Al-Quran harus mengikuti dia. Orang yang seperti itu, orang yang dia bertolak belakang dengan perintah. Al-Quran memerintahkan, dia langgar. Al-Quran melarang, dia langgar. Ya. Artinya kalau secara sederhananya, dia itu nggak peduli dengan perintah dan larangan Al-Quran. Yang penting hawa nafsunya. Ini bahaya orang seperti itu. Ya. Maka di atas disebutkan orang yang mengikuti Al-Quran, ya, itu akan dibawa ke surga. Kemudian nih, sedikit lagi, pemanit tabahul Quranu saja, sedikit lagi. Yes. Wa man ittaba'ahu al-Qur'anu zajja fi qafahu faqadhafahu finnar. Dan barang siapa yang Al-Quran mengikutinya atau ia meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Qauluhu wa man taba'ahu al-Quran, dan perkataan beliau, barang siapa yang Al-Quran mengikutinya atau meletakkan Al-Quran di belakangnya, yakni annahu yaqra' al-Qur'ana walakinnahu la ya'malu bima fihi.
yakni ia membaca Al-Quran akan tetapi dia tidak mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Fayaron nawahi allati fil Quran, ia melihat larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa 'alaihal wa'idu wasyadid wa 'alaihal wa'idu syadid la yantahi, dan ya Ustaz, Terus. dan di dalamnya juga terdapat peringatan yang sangat keras akan tetapi dia tidak berhenti. Fattaba'ahul Qur'anu biqawari'ihi wa zawajirihi wa tahdidi wa wa'idihi wal uqubati allati dzukirat. Maka Al-Quran menjadi mengikutinya. Ini qawari'ihi apa Ustaz? Qawari itu eh, Dia menikamnya Ustaz, gitu ya Ustaz. sebentar ya. Qawari. Qawari. Iya, apa? Qawari itu bisa dengan dirinya, ya. Dengan lisannya, dengan dirinya maksudnya. Dengan keinginannya, ya. Maka Al-Quran mengikutinya dengan keinginannya dan dengan pencegahannya dan ancamannya serta eh, peringatannya Ustaz, dan Iya, sanksi-sanksi yang telah disebutkan. Zajja fi qafahu, maksud dari perkataan eh, zajja fi qafahu yaitu dafa'ahu min qafahu, menghindar ya Ustaz ya, atau berlari dari. iya. Jaza fi qafahu, dafahu min qafahu. Ya, dia menolak intinya, ya. Ya. Dia menolak dari Al-Quran tersebut, ya. Ia menolak dari Al-Quran tersebut, faqadhafahu finnar, maka ia dilemparkan ke dalam neraka. Dia menolak dan dafahu min qafahu itu berbuat sebaliknya juga. Qafa itu kan artinya sebaliknya. Baik, mungkin nanti yang qawari di sini Ana tandain ya. Apa? Ana cari mana yang spesifik ya. Baik, intinya orang yang eh, dia membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Ada perintah, dia tidak mengamalkannya. Ada larangan, ya, dia tidak berhenti. Perintah tidak dilaksanakan, larangan tidak digubris. Maka Al-Quran tersebut akan membuat dia, ya, Al-Quran tersebut akan menjerumuskan dia, memasukkannya ke dalam neraka. Mirip dengan hadis Nabi SAW, orang yang tidak ikhlas, ya, dia diseret ke dalam neraka, lalu dilemparkan. Itu karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Baik, segitu dulu ya kita bahas ya, pada pagi hari ini.
yang paling penting dari nasihat-nasihat yang tadi kita baca itu, paling utamanya bagaimana kita ketika sudah diberikan nikmat membersamai Al-Quran secara bacaan dan hafalan, tinggal kita bagaimana berusaha mengamalkannya, berusaha introspeksi, merubah diri kita dengannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.